Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Widari Winata yang berbicara dengan NIM 1904623 akan membahas mengenai esai yang telah Yuda buat, yaitu berjudul Perkembangan Agama dan Budaya Islam serta Gaya Hidup Merantau Masyarakat Minangkabau. Tugas ini sebagai tugas pengganti KKL. Jika kita berbicara masalah masyarakat Minangkabau, maka umumnya akan terlintas di pikiran kita bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Hal ini sangatlah benar, karena dalam pandangan masyarakat Minangkabau terdapat suatu nilai filosofis. Dalam sebuah pepatah mungkin bisa digambarkan bahwa adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah, yang jika ditranslitkan dalam bahasa Indonesia maka bermakna adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah, yang mana adat itu mengacu pada nilai-nilai yang terdapat pada syariat, dan syariat itu tidak lain merupakan penggambaran dari apa yang terdapat pada kitabullah, yaitu Al-Quran. Di sini pola apa atau kehidupan masyarakat yang demikian tidak terlepas dari sejarah panjang masuknya agama Islam di ranah Minangkabau serta dinamikanya. Jika awal sekali, khususnya di daerah pesisir barat Sumatera, yaitu beberapa daerah seperti Pariaman, Tiku, dan Air Bangis, itu merupakan daerah dari Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh sendiri merupakan kesultanan yang memang bercorakkan Islam. Jadi dari sana peran Kesultanan Aceh sangatlah besar dalam menyebarkan tradisi intelektual Islam melalui tradisi tarekat dan surau. Selanjutnya, banyak dari masyarakat Aceh dan juga masyarakat Minangkabau yang melakukan pernikahan, sehingga penyebaran Islam semakin masif di ranah Minang. Salah satu tokoh yang berperan cukup besar dalam penyebaran agama Islam di ranah Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin, yang merupakan seorang murid dari tokoh dari Kesultanan Aceh yang bernama Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Jadi Syekh Burhanuddin sendiri mendirikan sebuah surau di daerah Ulakan yang terletak di Pariaman. Jadi dia mendirikan surau yang bernama Surau Syekh Burhanuddin. Lokasi suraunya sendiri terletak di sentral perkampungan pada saat itu. Dalam perkembangan Islam, tidak terlepas dari sistem pendidikan surau tersebut. Dari sistem pendidikan surau ini, maka terbentuklah suatu sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya dari bidang pendidikan, khususnya pendidikan surau ini. Dalam sistem pendidikan surau terdapat seorang buya atau ulama, yaitu sebagai guru yang mengajarkan agama Islam, serta terdapat murid-murid yang terdiri dari putra-putri Minangkabau, serta terdapat tempat belajarnya, yaitu surau tadi ya. Menariknya, setelah masyarakat Minangkabau belajar agama Islam, mereka ingin memperdalam agama Islam tersebut, sehingga mereka belajar langsung ke pusatnya, yaitu di daerah Timur Tengah, khususnya Mekah dan Madinah. Setelah kembalinya mereka dari tanah dari Mekah dan Madinah, mereka menyebarkan dan membawa pengetahuan baru serta mengajarkannya kepada masyarakat Minangkabau lainnya. Pada abad 18 Masehi, perkembangan Islam semakin melebar dan masif ke daerah pedalaman Minangkabau yang meliputi daerah Padang Panjang, Agam Selatan, Kapas-Kapas, dan Mansiangan. Dalam bidang pendidikan ini, surau tidak mempunyai lembaga birokrasi secara formal. Yang umum dijumpai di
pendidikan masa kini ya. Hubungan antar individu dan individu lainnya turut mempengaruhi suatu tatanan di lembaga surau ini. Misalnya seorang anak yang bersalah atau seorang murid yang bersalah, maka hukumannya tidak berupa hukuman sanksi tetapi diberikan pengarahan serta nasihat sehingga anak tersebut dapat belajar langsung mengenai nilai-nilai dan etika yang berlaku di masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan proses belajar learning society. Selanjutnya, seorang guru tadi juga terbagi-bagi. Misalnya guru yang paling senior atau dianggap sebagai guru besar itu mempunyai sebutan sebagai Tuanku Sheikh. Tuanku Sheikh sendiri merupakan gelar yang terdiri dari dua. Pertama ada Tuanku dan juga Sheikh. Tuanku Tuanku sendiri menggambarkan suatu gelar keagamaan di Minangkabau yang umumnya diikuti oleh wilayah tempat dia tinggal atau nama surau ataupun karakteristik dari seorang tuanku itu sendiri. Sedangkan Sheikh adalah gelar yang derajatnya lebih tinggi dan umumnya orang yang berpengaruh di suatu nagari bahkan lintas nagari untuk pengaruhnya sendiri. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai gaya hidup merantau. Jika kita berpergian dari satu wilayah ke wilayah lain, baik di tingkat regional maupun internasional, maka kita tidak akan kesulitan untuk menemukan masyarakat Minangkabau di sana. Masyarakat Minangkabau sendiri sudah terkenal dengan gaya hidup merantau. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama ada faktor ekonomi. Karena berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi mata pencarian utama bagi keluarga pokok. Selanjutnya ada faktor ekologis dan juga geografis. Karena Minangkabau secara administratif adalah daerah yang terpencil di luar pusat perdagangan dan politik, sehingga orang luar enggan untuk mendatangi Minangkabau. Hal ini membuat masyarakat Minangkabau berpergian karena mereka menginginkan suatu sistem yang lebih besar untuk bidang ekonominya. Selanjutnya ada faktor budaya. Karena masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilinear, dengan sistem ini penguasaan harta pusaka dipegang oleh kaum perempuan. Sedangkan hak kaum laki-laki cukup kecil. Selanjutnya adanya dorongan karena untuk kaum laki-laki merantau. Ketika seorang laki-laki Minangkabau yang sudah akhir balik, mereka tidak diperkenankan lagi untuk tinggal di rumah gadang, tetapi tinggal di surau. Hal inilah yang membuat mereka untuk merantau. Faktor selanjutnya adalah faktor pendidikan. Karena setiap pelajar yang pergi merantau membutuhkan jalan bagi pelajar berikutnya untuk melakukan hal yang sama. Artinya ada pembelajaran di sana. Setelah ada satu individu Minangkabau yang berhasil merantau keluar, maka itu akan mengundang minat masyarakat individu maupun masyarakat Minangkabau yang masih berada di tanah Minang. Faktor selanjutnya adalah faktor perang. Karena peperangan telah menimbulkan gelombang perpindahan penduduk Minangkabau terutama di daerah konflik. Setelah Perang Paderi, muncul pemberontakan di Batipuh yang menentang tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu. Bahkan setelah kemerdekaan ada PRII yang juga menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran masyarakat Minangkabau ke daerah lain. Dalam suatu studi yang dilakukan oleh Mukhtar Naim, pada tahun 1961 ditemukan sekitar 32% orang Minangkabau yang berdomisili di luar daerah administratif Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2010 etnis Minangkabau yang tinggal di Sumatera Barat berjumlah sekitar 4,2 juta jiwa dengan perkiraan hampir setengah dari masyarakat Minangkabau yang berdomisili di luar tanah Minang. Dan kalau kita bicara
penyebarannya tidak hanya di konteks regional, bahkan di internasional, seperti terdapat masyarakat Minangkabau di Malaysia dan di daerah Asia Tenggara lainnya. Sekian untuk pemaparan materi dari atau penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.